Sosial ekonomi masyarakat Indonesia pada masa prasejarah. Yang pertama adalah sosial ekonomi manusia masa Paleolitikum. Ciri utama zaman ini adalah kehidupan manusia masih berburu, meramu dan mengumpulkan makanan. Manusia hidup berkelompok 10-15 orang yang dipimpin oleh ketua suku, yang merupakan seorang pemimpin yang berwibawa, kuat untuk melindungi dan mengatur para anggotanya dan bisa berkomunikasi dengan leluhur. Masing-masing kelompok memiliki pemimpin yang ditaati dan dihormati oleh anggota kelompoknya. Dengan demikian, pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, sudah terlihat adanya tanda-tanda kehidupan sosial dalam suatu kelompok masyarakat, walaupun tingkatannya masih sangat sederhana. Ekonomi masa Paleolitikum. Pada masa ini disebut dengan tingkat perkembangan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Masa Paleolitik, ketua suku sangat berpengaruh terhadap kehidupan pada masa ini, di mana mereka masih sangat bergantung pada alam lingkungannya. Mereka hidup secara berpindah-pindah atau nomaden yang dipimpin oleh kepala suku mereka, sesuai dengan batas-batas kemungkinan memperoleh makanan. Dalam kehidupan masa Paleolitik, ini secara tidak langsung terjadi pembagian kerja. Kaum laki-laki bertugas mencari makanan dengan berburu binatang, sedangkan untuk kaum perempuan tinggal di rumah mengasuh anak sembari meramu makanan. Yang kedua adalah kondisi sosial ekonomi manusia pada masa Mesolitikum. Kehidupan manusia prasejarah pada masa Mesolitik diperkirakan berlangsung sejak akhir Pleistosen atau sekitar 10.000 tahun yang lalu. Pada kondisi sosialnya, pada masa ini kepala suku dipercaya bisa melakukan komunikasi dengan roh-roh nenek moyang atau leluhur dan bisa memimpin ritual keagamaan, seperti ucapan untuk menghormati nenek moyang mereka, upacara inisiasi, dan upacara pemohonan kesuburan serta upacara meminta hujan. Kondisi ekonomi manusia masa Mesolitikum. Masa Mesolitikum, sebagian dari mereka telah mulai menetap tinggal di goa-goa dengan hidup berkelompok yang dipimpin oleh ketua suku, dan mereka juga mulai bercocok tanam secara sederhana. Corak kehidupan mereka adalah setengah menetap di goa-goa atau yang disebut dengan abrisosros. Kemudian mereka juga tinggal di tepi-tepi pantai dengan dibuktikan adanya sampah dapur atau kejoken modinger. Yang ketiga adalah kondisi sosial ekonomi manusia pada masa Neolitikum. Dalam keadaan sosialnya, mereka sudah menetap dan tercipta kehidupan yang teratur. Masyarakatnya terorganisasi dengan rapi dan bahkan membentuk semacam desa. Masyarakat tersebut sudah memilih pemimpinnya atau kepala suku dengan cara musyawarah sesuai dengan prinsip primus inter pares. Pemilihan pemimpin yang berdasarkan primus inter pares menandakan bahwa pemimpin tersebut dipilih di antara mereka yang memiliki kelebihan fisik maupun spiritual yang kuat. Ekonomi manusia pada masa Neolitikum. Masyarakat mulai mengembangkan sistem persawahan untuk menghasilkan makanan atau dikenal dengan istilah food producing. Mereka juga mengadakan pertukaran barang atau barter. Selain itu, mereka juga memiliki teknik beternak hewan yang dimulai dengan menjinakkan hewan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keempat adalah kondisi sosial ekonomi manusia pada masa Megalitikum. Pada saat itu masyarakat sudah hidup menetap. Masyarakat bercocok tanam, memiliki pemimpin kelompok. Tugasnya mengatur segala aturan hidup di lingkungan kelompoknya. Pada masa Megalitikum terdapat sistem pengangkatan seorang pemimpin yang disebut dengan primus inter pares. Pemimpin atau kepala suku yang berwibawa, kuat, dan disegani untuk mengatur para anggotanya. Selain itu, memiliki kemampuan spiritual karena pemimpin harus bisa berkomunikasi dengan arwah leluhur saat memimpin upacara ritual. Kondisi ekonomi pada masa Megalitikum. Penemuan-penemuan baru pada zaman ini yaitu penguasaan sumber-sumber alam, misalnya menemukan tumbuhan yang bisa diolah dan sudah bisa menjinakkan hewan. Kehidupan bercocok tanamnya dikenal dengan berhuma, yaitu teknik bercocok tanam dengan cara membersihkan hutan dan menanaminya. Setelah tanah tidak subur, maka mereka akan berpindah ke tempat lain yang masih subur dan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Mereka juga sudah mengenal sistem barter yang sudah ada pada zaman sebelumnya. Yang kelima adalah kondisi sosial ekonomi manusia pada masa perundagian.
Kegiatan sosial ekonomi pada masyarakat perundagian sudah kompleks, yakni dengan adanya keberadaan golongan undagi atau tukang yang menyebabkan kegiatan perdagangan berkembang pesat. Benda logam yang dihasilkan pun merupakan komoditas perdagangan yang bernilai tinggi. Benda-benda tersebut dibutuhkan oleh banyak orang sebagai alat pertanian, rumah tangga, dan sebagai simbol status sosial. Dengan demikian, pada masa perundagian sudah terlihat lapisan sosialnya, yaitu antara pedagang dan pemilik, juga pedagang yang memperjualbelikan logam. Kegiatan ekonomi mulai maju dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti makanan, kerajinan tangan, dan alat-alat lainnya.